Jadinya nggak adil kalau ibu marah-marah membabi buta kepada dia yang sehat itu. Karena banyak banget Bu, termasuk saya rindu loh anak. Ada di antara kita yang Allah uji seiring berjalannya waktu, anak ini yang justru nyakitin banget. Ada juga nyakitin hati, nyakitin fisik. Ada loh anak-anak yang mukul ibunya tuh, ada loh ibu-ibu sekalian. Pernah lihat nggak di video-video? Atau dengan kata-katanya yang sudah semakin pintar melukai hati, ada anak-anak sebagai musuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Abah Burhanuddin dan Ibu Mulyani Hadiwijaya selaku owner Dea Bakery. Assalamualaikum. Ibu, yang mana Ibu? Di mana Ibu? Oh iya, di sebelah sana. Yang saya hormati Bapak Ramli MPD selaku Kepala SD dan SMP Islam Al 56 Malang. Al Azhar, kok ini Al doang ya di sini ya? Al Azhar 56 Malang, Bapak Ramli. Assalamualaikum Bapak. Oh jadi di sini tuh mengepalai SD dan SMP tuh Pak. Oh masya Allah luar biasa. Ibu Tia Sulistianingsi selaku Kepala KBTK Islam Al Azhar. Oh, Ibu Kepala TK, saya baru buat TK Bu, sama adik saya. Ya Maricis, Alhamdulillah. Yang saya hormati pengurus jamiah atau komite KBTK SD SMP Islam Al Azhar 56 Malang. Ibu-ibu komite yang cantik-cantik ini Masya Allah. Dan Bapak Ibu Guru KBTK SD SMP Islam Al Azhar 56 Malang. Seluruh wali murid yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Langsung saja pada hari ini kita ngebahas mengenai My Dream Family One Journey to Jannah. Oh judulnya luar biasa ya, Masya Allah. Saya sampaikan ini adalah saya sedang menasihati diri saya sendiri ya ibu-ibu sekalian ya. Bukan berarti saya sempurna melakukan semuanya, tidak. Tapi apa yang saya sampaikan adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Kita mulai ibu-ibu sekalian. Dalam Al-Quran Masya Allah itu banyak sekali pembahasan tentang bagaimana caranya mendidik anak-anak kita. Bagaimana interaksi suami istri, itu banyak dibahas di dalam Al-Quran. Hari ini saya agak mau fokus dengan bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita versi Al-Quran. Kalau kita lihat ibu-ibu sekalian, langsung saya mulai. Di dalam Al-Quran itu dibahas loh mengenai posisi anak-anak. Posisi anak-anak dalam Quran itu beda-beda. Anak-anak ada yang menjadi sebagai perhiasan kehidupan. Kita kalau ngelihat dia tuh bahagia, bangga aja bawaannya, senang aja bawaannya. Ada anak-anak yang sebagai musuh. Ternyata orang yang paling nyakitin bukan orang lain, ternyata anak sendiri. Ada loh Bu. Kadang-kadang ada juga anak sebagai ujian hidup. Yang lain sih sempurna, ternyata ujiannya datang dari anak sendiri. Ada nggak? Ada. Dan yang paling kita inginkan anak-anak sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata dan penyejuk hati. Maka hari ini ada 4 posisi anak dalam Al-Quran. Yang pertama anak-anak sebagai perhiasan kehidupan. Dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah. Bu, di sini nggak ada mbah-mbah kan? Kalau mbah-mbah pengennya saya ceramahnya pelan ngomongnya. Tapi karena saya lihat di sini ibunya muda-muda, jadi saya ngomongnya ngebut, nggak apa-apa ya Bu. Soalnya cuman sampai 4:30, jadi ngomongnya ngebut nggak apa-apa ya. Ya, mudah-mudahan. Soalnya saya suka dimarahin sama ibu saya, Oki, banyak nenek-nenek di depan kamu itu ngomongnya pelan-pelan katanya. Tapi kayaknya di sini nggak ada mbak-mbak kayaknya, jadi aman. Oh ada toh? Ya mbaknya cuma 1, 2, 3 lah ya, di antara ratusan orang. Baik, kembali lagi tadi anak sebagai perhiasan hidup ada dalam surah Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak dan harta yang banyak dan seterusnya. Jadi anak-anak ini termasuk sebagai perhiasan kehidupan. Yang namanya perhiasan itu kita senang. Kalau kita punya itu kita senang, kita bangga memakainya, kita bahagia. Ibarat anak kita juga begitu. Selelah-lelahnya kita di luar, ketika kembali kayak punya energi luar biasa ketika ketemu sama anak, ya nggak Bu? Atau ketika anak kita berprestasi kita bangga banget memilikinya. Kita bangga punya dia, bangganya luar biasa. Anak menjadi perhiasan kehidupan untuk kita. Namun di satu sisi ada yang Allah uji anak-anak itu sebagai ujian kehidupan.
Mungkin segala sesuatunya sempurna, ekonomi sempurna, suami baik, pekerjaan oke. Tapi kemudian ternyata anak-anak Allah takdirkan sebagai ujian kehidupan. Ujiannya berupa apa? Mungkin dia sakit dari lahir. Kan ada tuh sakit dari lahir. Atau kelainan dari lahir. Anak saya ada kelainan langka ya Bu, namanya sindrom Prader-Willi, kelainan langka 1/30.000. Ujian kehidupan. Atau ujian kehidupan berupa seiring berjalannya waktu nih anak ternyata terlibat kenakalan remaja. Nah ada juga tuh orang tuanya baik luar biasa, nggak nyangka ternyata anaknya bisa terjerumus. Ada juga begitu kan Bu? Jadi anak-anak sebagai ujian kehidupan. Kita lihat dalam surah At-Taghabun ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian, cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Di antara kita ada yang Allah uji anaknya bolak-balik masuk rumah sakit. Tuh kayak anak saya tuh Bu yang keempat, bolak-balik tiap hari mesti disuntik, tiap berapa bulan sekali mesti ngambil darah, sampai dia udah nggak ngerasa sakit lagi kalau diambil darah, udah pasrah nih ambil darah gitu. Saking udah bolak-balik dari bayi ke rumah sakit dan ambil darah. Cobaan, ujian, dan kata Allah di sisi Allah lah pahala yang besar. Ujian yang Allah berikan kepada anakmu itu pahala yang besar untukmu ketika engkau sabar dan bersemangat. Ibu-ibu jangan putus asa. Di sini ada nggak ibu-ibu yang punya anak-anak dengan kebutuhan khusus? Ada nggak? Nggak ada ya? Kalau ada tunjuk tangan. Kalau nggak ada saya nggak perpanjang karena nggak relate. Oh, ada satu. Kalau ada saya mau panjangin, tapi kalau nggak ada saya nggak mau bahas karena nggak berhubungan, nggak relate gitu. Tapi karena ada satu saya cerita sedikit saja. Alhamdulillah, ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Allah memilih ibu yang spesial untuk anak yang spesial. Jadi anak tersebut jangan disembunyikan, jangan membuat kita malu. Justru dia adalah guru kesabaran bagi kita. Betul nggak Bu? Ya, jadi bagi ibu spesial yang dititipi anak-anak spesial, anakmu itu adalah guru kehidupan, guru kesabaran untukmu. Dia sabar, dia kuat dari bayinya. Masa ibunya nggak kuat sih? Gitu. Jadi ibunya mesti kuat supaya anaknya bisa kuat terus, insya Allah. Saya nggak bisa panjang-panjang karena ibu anaknya sehat-sehat ya, kecuali kalau saya bicara sama ibu-ibu yang punya anak kelainan langka semuanya, nah itu baru boleh saya panjang-panjangin tuh. Alhamdulillah Bu, saya bergabung dalam komunitas ibu-ibu kelainan langka dengan anak yang bentuknya macam-macam luar biasa, yang indah-indah ciptaan Allah itu, dan masya Allah mereka ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang kuat. Jadi kalau di sini saya mengingatkan pada ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu punya anak yang nangis terus, alhamdulillah Bu, banyak orang tua di luar sana yang pengen anaknya nangis seperti anak ibu-ibu semua, tapi nggak bisa nangis-nangis. Ada anaknya, ibu-ibu kalau anaknya bergerak ke sana kemari, alhamdulillah Bu, bersyukur anak itu sehat. Jangan dimarahin, karena banyak sekali orang tua yang pengen anaknya bergerak seperti anak ibu-ibu semuanya. Ya, jadi kadang-kadang kita mesti lihat ke bawah bahwa keadaan anak kita luar biasa. Jadinya nggak adil kalau ibu-ibu marah-marah, membabi buta kepada dia yang sehat itu. Karena banyak banget Bu, termasuk saya rindu loh anak saya pengen anak saya nangis Bu. Dulu Sulaiman gak bisa nangis, gak ada suaranya Bu. Jadi kalau ke rumah sakit ngeliat anak nangis, oh saya rindu, pengen banget anak saya nangis. Ibu-ibu kalau anak nangis jangan dimarahin. Sesuatu yang ibu marahin itu dirindukan oleh ibu-ibu di luar sana. Mau ditukar anaknya gak bisa nangis? Enggak kan? Ibu-ibu kalau anaknya lari ke sana kemari jangan dimarahin. Anak saya ratusan terapi Bu, pakai besi kanan kiri, besi di kakinya untuk bisa bangun gitu. Termasuk anak-anak lainnya untuk sekedar bisa angkat kepala aja perjuangannya ratusan kali terapi. Dengan tangisan air matanya kesakitan itu. Jadi kalau anaknya kesana kemari, anak itu sehat, anak itu kuat, kakinya kuat, nggak seperti anak-anak lainnya yang berjuang mati-matian untuk bisa bangun. Ya, jadi ibu-ibu alhamdulillah bersyukur pada Allah diberikan anak-anak yang sehat, jangan dimarahin. Ibu-ibu yang marahin anak-anak itu dirindukan oleh ibu-ibu di luar sana. Kalau ibu-ibu di luar sana boleh nuker, pengen anaknya sehat kayak anak ibu-ibu semua, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus merenung sejenak dan mengingat sejenak, bersyukur kepada Allah, anak itu bergerak, anak itu bicara Bu, Masya Allah. Sampai hari ini anak saya umur 3,5 tahun, Sulaiman masuk terapi bicara terus ya. Bicara, banyak anak-anak gak bisa bicara ibu-ibu sekalian. Jadi anaknya ngoceh, anak itu sehat. Alhamdulillah, banyak anak-anak gak bisa bicara ibu-ibu sekalian. Rumahnya sunyi, ibunya pengen anaknya bicara nggak bisa gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa di dalam Al-Quran anak-anak ada yang Allah takdirkan sebagai ujian kehidupan untuk kita memang. Berikutnya, yang ketiga, anak-anak sebagai musuh. Ada di antara kita yang Allah uji seiring berjalannya waktu, anak ini yang justru nyakitin
nyakitin banget, ada juga nyakitin hati, nyakitin fisik. Ada loh anak-anak yang mukul ibunya tuh, ada loh ibu-ibu sekalian. Pernah lihat nggak di video-video? Atau dengan kata-katanya yang sudah semakin pintar melukai hati, ada anak-anak sebagai musuh. Dalilnya dalam surah At-Taghabun ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istrimu, di antara pasanganmu dan anak-anakmu ada yang jadi musuh." Orang yang paling kita cintai kadang-kadang berpotensi yang paling nyakitin. Makanya kata Rasulullah, cintai makhluk itu sewajarnya saja. Karena kalau kita cinta banget, disitulah kita akan diuji. Ibu cinta banget nih sama suami, cinta banget, nggak ada lagi posisi Allah yang nomor satu tuh nggak ada. Cintanya udah penuh ke suami. Itu yang paling berpotensi nyakitin, ya nggak? Sesuatu yang atau makhluk yang paling kita cintai itu yang berpotensi paling nyakitin. Mungkin kita jadi sedikit salah aja, kita jadi terlukanya luar biasa karena cintanya luar biasa. Begitu pula dengan anak. Begitu juga ibu-ibu sekalian, sama. Kita cinta banget sama anak, ntar diujinya lewat anak. Wah, gimana ya membuat cinta nggak terlalu cinta, susah juga ya gitu ya. Tapi minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu menjadi penuh di hati kita. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu digelari Khalilullah, kekasih Allah, udah terbukti. Disuruh nyembelih Ismail, menyembelih aja Ismail. Walaupun itu anak yang ditunggu berpuluh-puluh tahun, disuruh pindah, taruh Ismail ke Mekah yang nggak berpenghuni, taruh di Mekah yang nggak berpenghuni. Udah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim bahwa Allah segalanya. Kadang-kadang Allah nguji, kamu milih siapa nih? Milih saya atau milih anak nih? Milih saya atau milih suami nih? Jadi Allah uji dengan berbagai macam kekecewaan yang dibuat oleh mereka-mereka. Ya, jadi nomor 3, posisi anak dalam Quran tuh kadang-kadang sebagai musuh. Ada anak yang menuntut orang tuanya rebutan harta waris, ada juga. Ada anak yang mukul ibunya nggak tahan, ngurus ibunya udah tua renta, sakit-sakitan udah nggak tahan, udah deh taruh aja di panti jompo kayak di mana kayak gitu, nggak mau ngurusin, ada juga. Ada ya Bu ya? Ada. Ya, jadi anak-anak sebagai musuh. Namun yang kita inginkan dan selalu harus kita berdoa ini adalah anak yang menjadi qurrata a'yun dalam surah Al-Furqan ayat 74. Doa selalu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antara kita ibu-ibu sekalian, enggak semua tuh rumahnya menjadi baiti jannati. Enggak semua rumahnya adem, tenang, tentram, enggak semuanya. Kadang-kadang rumah itu ribut dengan pasangan, panas. Nasihatin anak-anak enggak mau denger atau sibuk dengan handphone masing-masing, enggak ada kehangatan dalam keluarga. Makanya doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mesti doa, karena yang bisa bikin rumah kita adem, tenang, yang bisa bikin suami lembut, suami berkata-kata baik, kita juga berkata-kata baik, anak juga berkata-kata baik, itu semua Allah yang memberikan. Namun ada caranya Bu, sebelum saya masuk kepada pembahasan berikutnya. Kalau ingin rumah kita tenang, rumah kita nggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Rasulullah katakan, malaikat itu turun ya kepada orang-orang yang rumahnya atau tempatnya dibacakan Al-Quran. Jadi malaikat itu turun, malaikat itu menaungi dengan sayapnya orang-orang yang di rumahnya itu membaca Quran. Jadi kalau ayahnya, ibunya, anaknya itu ada waktu khusus bersama Quran setiap hari, itu rumahnya insya Allah akan tenang karena malaikat bersama dengannya. Di mana Quran dibacakan, di situ malaikat turun, teman-teman semua. Jadi wajib di rumah kita ada waktu khusus sama Quran. Ibu-ibu yang pilih, ibu yang tentukan. Mau sebelum subuh, di sini subuh jam berapa Bu? 3:30 ya? Oh, jam 4:15. Berarti bangun 3:30. Mau sebelum subuh, seluruh keluarga bangun 3:30, biasain. Aduh nggak bisa nih, ngantuk nih, ya tidur lebih awal. Atau ba'da subuh kadang-kadang agak mepet ya dengan waktu kerja, dengan waktu sekolah. Tapi terserah kalau misalnya ada waktunya. Nggak bisa nih, ba'da maghrib, biasa orang senang tuh ba'da maghrib. Ba'da maghrib, tetapkan waktunya, atau ba'da isya, terserah. Yang penting satu hari itu ada waktu khusus untuk Quran. Semuanya harus sama Quran. Mau ibunya, kayak suaminya, kayak anaknya, kayak mbaknya di rumah, kayak khusus bersama Quran.
Kalau ibu tanya waktu khusus keluarga saya, kami ini ba'da maghrib Bu. Dari jam 6 sampai jam 9 malam itu waktunya Quran. Makanya saya nggak terlalu kalau tamu tuh jangan datang malam kalau bisa. Karena malam itu waktunya bersama Quran. Jadi anak-anak tuh semuanya sudah Quran 6 sampai jam 9 malam ya, itu bersama dengan Quran. Ibu-ibu pilih sendiri waktunya. Harus Quran itu nggak bisa panggil guru ngaji seminggu sekali, nggak bisa. Quran itu bukan seminggu sekali. Atau panggil guru ngaji dia seminggu 2 kali, iya sama gurunya. Yang nggak sama gurunya ya tiap hari gitu. Kita di Pesantren Naskah Nufas itu ada program online, 1 guru 1 murid. Nah, ibu bisa ikut tuh program online begitu. Karena Quran itu memang mesti ada gurunya juga untuk membimbing kita. Waratilil Qur'ana tartila. Kita disuruh baca Quran dengan tartil, Muzammil ayat 4. Jadi banyak sekali kita ini mayoritas muslim, namun banyak yang tidak bisa baca Quran. Atau banyak yang terbata-bata baca Quran. Gimana ya caranya biar lancar baca Quran? Sering baca. Kenapa saya terbata-bata? Karena nggak sering baca. Betul nggak? Kenapa saya terbata-bata ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa ya nggak bisa bener? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa ya nggak bener makhrajnya? Karena belum belajar sungguh-sungguh gitu. Jadi harus di rumah kita itu ada waktu khusus bersama Quran. Dengan begitu rumah kita menjadi baiti jannati. Karena malaikat-malaikat lagi turun. Semuanya anak udah terbiasa dengan Quran. Ibu saya mau cerita, keluarga saya pun juga keluarga yang masih berjuang Bu. Bukan berarti udah berhasil, enggak, masih terus berjuang. Namun kalau saya boleh cerita sedikit tentang saya dan keluarga yang masih jauh ini, Quran itu dibiasakan sejak kandungan. Ketika saya hamil, ibu tahu di kandungan itu yang pertama kali berfungsi adalah indera pendengaran, ya kan? Maka pastikan bahwa anak itu yang di dalam kandungan sering dengar Quran atau sering dengar ibu atau ayahnya baca Quran. Ketika saya lahiran Bu, saya waktu lahiran sesar, saya minta pada dokter untuk membolehkan saya memutar murattal Quran ketika di ruangan sesar. Ketika anak itu lahir, misalnya Sulaiman waktu itu anak saya keempat masuk ke NICU di inkubator 2 minggu. Saya minta izin pada dokter untuk naruh speaker Quran itu di dalam inkubator itu. Jadi dia dengar Quran terus menerus. Anak itu pulang ke rumah, pun di rumah setiap sebelum tidur waktu malam sampai pagi itu Quran sampai hari ini. Jadi sekarang yang saya rasakan, sekarang anak saya paling besar namanya Maryam, umurnya 9 tahun Bu. Kalau dia tidurnya nggak dengar Quran, dia nyari Bu, nyari. Dimanapun kami pergi, sampai kami pergi ke luar negeri sekalipun, dia harus bawa speaker Quran kesayangannya. Kalau nggak bawa speaker Quran, dia di handphone kan ada aplikasi Quran gitu. Pokoknya harus dengerin Quran. Dia yang nyari sekarang. Kalau nggak dipasang, mana Qurannya? Dia yang nyari, karena terbiasa sejak bayi. Bagaimanapun kita harus membangun kebiasaan bersama dengan Quran. Semakin lama Quran didengar kayak lagu tuh. Lagu kalau didengar ibu hafal kan? Quran juga ibu-ibu dengerin, putar juz 30 lama-lama ibu mudah tuh. Jadi ngafalinnya jadi lebih mudah. Jadi gitu. Jadi tuh ini ya kilasan saja secara sekilas untuk menjadikan rumah kita menjadi rumah surga. Dimulai dari diri sendiri. Jangan kita bilang suami saya tuh nggak pernah baca Quran. Boro-boro datang ke masjid, sholat subuh aja jadi sholat subuh aja dikerjakan di sholat duha misalnya. Ada Bu? Sholat subuhnya dikerjakan di sholat duha. Nggak usah nyuruh-nyuruh suami, mulainya dari diri sendiri Bu. Nggak usah berharap agar misalnya suami berubah. Kan ada ya ada yang Allah uji suaminya itu kurang dalam hal ibadah. Biasanya ibunya lebih soleha, tapi ada juga yang suaminya lebih soleh gitu. Tapi kadang-kadang ada yang Allah uji suaminya nggak pernah pegang Quran. Ya Allah, sholat di masjid itu kalau ada tamu aja tuh, sholat di masjid misalnya, nggak usah sibuk-sibuk ngurusin suami, ibu doain. Dan ibu mulai dari diri ibu sendiri. Ibu mulai kebiasaan itu dari diri sendiri dan di rumah. Mulai kebiasaan itu dari anak-anak kita. Nanti lama-lama anaknya sendiri yang nasihatin bapaknya Bu. Bapak ini setiap jadi imam bacanya kulhu lagi katanya, nggak bervariasi. Terus bapaknya bilang, ya kan bapak cintanya sama surat kulhu katanya, bisa aja bapak ngeles gitu ya. Ya jadi anak-anak jago lah, anak-anak udah jago. Sekarang kita konsentrasi kepada anak-anak. Nanti insya Allah lambat laun mudah-mudahan ayahnya terketuk untuk akhirnya bisa bersama dengan Quran juga. Mau bangun keluarga surga kan? Maka pertama ibunya, ayahnya mesti salih dulu. Ibunya mesti salihah dulu, ayahnya mesti salih dulu. Dan selalu kata-katanya penuh dengan doa. Kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan kita itu adalah doa. Jadi hati-hati dalam berucap. Tidak boleh kita mengatakan kalimat-kalimat buruk, itu bisa menjadi doa. Anak durhaka, anak nakal, anak kurang ajar, anak bodoh itu dihilangkan.